Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Widavido, NPM 0662015781, kelas 3B Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan memaparkan tentang penyakit akibat kerja mata kuliah dasar K3. Dengan subbahasan 1. Definisi penyakit akibat kerja, 2. Kriteria penyakit akibat kerja, ketiga, peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyakit akibat kerja, dan yang keempat, tentang kewajiban perusahaan kepada pekerja tentang penyakit akibat kerja. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja dalam perusahaan tidak terlepas dari adanya masalah yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Angkatan kerja usia 15-64 tahun sejumlah 185,34 juta jiwa. Jumlah pekerja di Indonesia adalah 126,51 juta jiwa pada tahun 2020. Saat ini dalam kondisi bonus demografi, pekerja dalam melakukan pekerjaannya terdapat bahaya potensial yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya. Bahaya potensial ini di tempat kerja dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja penting untuk diketahui karena sebagian besar orang tidak menyadari bahwa gangguan kesehatan yang mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan mereka. Penyakit akibat kerja dapat dicegah, namun bila terlambat diketahui akan timbul gangguan kesehatan yang lebih berat dan akan lebih banyak berdampak pada komunitas pekerja. Hal tersebut akan meningkatkan bahaya pengelolaan kesehatan dan penurunan produktivitas akibat kerja. Pada tahun 2014 terdapat 40.694 kasus penyakit akibat kerja di Indonesia. Sebanyak 418 kasus terjadi di Kalimantan Selatan. Penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja di kalangan masyarakat di Indonesia belum tercatat dengan baik. Jika dilihat angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju, dari beberapa pengamatan menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas serta keterampilan pekerja yang kurang memadai. Banyak pekerja yang meremehkan resiko kerja sehingga tidak menggunakan alat-alat pengamanan walaupun sudah tersedia. Penyakit akibat kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu lingkungan kerja dan hubungan kerja. Penyakit akibat kerja atau berhubungan dengan pekerjaan dapat disebabkan oleh pemanjaman di lingkungan kerja. Definisi penyakit akibat kerja. Menurut Sumaur 1985, penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini artifisial oleh karena timbulnya disebabkan oleh adanya pekerjaan. Kepadanya sering diberikan nama penyakit buatan manusia. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Faktor risiko penyakit akibat kerja antara lain golongan fisik, golongan kimiawi, biologis, atau psikososial di tempat kerja. Faktor tersebut di dalam kerja merupakan penyebab pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Faktor lain seperti kerentanan individual juga berperan dalam perkembangan penyakit di antara pekerja dan terpelajar. Penyakit akibat kerja menyebabkan gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Ada beberapa jenis penyakit akibat kerja, dan masing-masing memiliki pemicu atau penyebab yang berbeda. Penyakit akibat kerja penting untuk diketahui karena banyak orang yang tidak sadar bahwa keluhan mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan mereka sehari-hari. Kriteria penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja dengan kriteria umum yaitu ada hubungan pajanan spesifik dengan penyakit. Frekuensi di komunitas kerja lebih banyak dibandingkan pada masyarakat umum, dan penyakit tersebut dapat dicegah. Faktor risiko penyakit akibat kerja adalah bahaya potensial di tempat kerja meliputi 1. Pajanan fisik seperti bising, suhu ekstrim, panas atau dingin, radiasi, dan juga getaran. Yang kedua, pajanan biologi seperti bakteri,
virus, jamur, dan parasit. Yang ketiga, pajanan kimia seperti pelarut organik atau solvent, merkuri, pestisida, logam berat, dan juga yang lain. Yang keempat, pajanan ergonomi seperti faktor beban, gerakan berulang, posisi janggal, desain alat dan tata letak, area kerja yang tidak tepat, dan yang terakhir, pajanan psikososial seperti beban kerja, hubungan antar rekan kerja. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan antara kapasitas individu terkait stres psikososial. Pengelompokan penyakit akibat kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 adalah 1. Penyakit akibat aktivitas pekerja seperti faktor fisika, kimia, dan juga biologi. Yang kedua, sistem organ target seperti pernafasan, penyakit kulit, gangguan mental dan perilaku, gangguan otot dan rangka. Yang ketiga, kanker akibat kerja, dan yang keempat, penyakit spesifik lainnya seperti bukti ilmiah dan metode yang tepat. Peraturan pemerintah yang mengatur penyakit akibat kerja, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Kesehatan, Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka perlu ditetapkan Peraturan Presiden tentang penyakit akibat kerja. Kedua, dasar hukum peraturan presiden ini adalah pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Peraturan Presiden ini mengatur tentang hak pekerja atas manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK) meskipun hubungan kerja telah berakhir jika didiagnosis menderita penyakit akibat kerja. Hak atas manfaat JKK ini diberikan apabila penyakit akibat kerja timbul dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Peraturan Presiden ini berlaku pada tanggal 29 Januari 2019. Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul karena hubungan kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja. Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Keselamatan Kerja mengatur tentang prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan keselamatan kerja. Peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja yang ditetapkan tanggal 24 Oktober 2016, diundangkan tahun 17 November 2016 dan berlaku tanggal 17 November 2016. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor per 25/Men/12/2008 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat karena kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang berisi tentang tata cara pemberian program kembali kerja serta kegiatan promotif dan kegiatan preventif kecelakaan kerja yang penyakit akibat kerja, ditetapkan tanggal 10 Maret 2016, diundangkan tanggal 10 Maret 2016 dan berlaku tanggal 10 Maret 2016. Kewajiban perusahaan atau tempat kerja dalam program pengendalian perlindungan terhadap penyakit akibat kerja.
Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja yang menimpa karyawan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga wajib melaporkan kepada dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pelaporan tersebut harus dilakukan tidak lebih dari 2 kali 24 jam sejak terjadinya kecelakaan sebagai laporan tahap 1. Kemudian laporan tahap 2, perusahaan harus melaporkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang menimpa karyawan sejak karyawan dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas terkait tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Pelaporan tahap 2 ini harus berdasarkan dari keterangan dokter. Kesimpulan, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artificial atau made disease. Sejalan dengan hal tersebut, terdapat pendapat lain menyatakan bahwa penyakit akibat kerja ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun dipengaruhi oleh karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan kesehatan dan pekerjaan. Habibie Ilma, Admin 2013. Penyebab penyakit akibat kerja berasal dari faktor karena golongan fisik, golongan kimia, golongan infeksi, golongan fisiologis, dan golongan mental. Sebagai daftar pustaka, saya mencari inspirasi dari membaca jurnal dan juga bahan bacaan lainnya. Terima kasih. Apabila terdapat kesalahan dari pengucapan ataupun materi, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.